الذكر فهل من مدكر ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Kabar selindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban liyadzkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahu wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya di kitabillah Al-Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan berkat izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malam, pagi dan petang, kapan dan di mana saja, semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, kajian kita pada waktu yang relatif singkat ini berlandaskan kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 34, berkenaan dengan menyongsong ibadah kurban dan Idul Adha. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ini Allah menjelaskan walikulli ummatin ja'alna mansaka, dan bagi tiap-tiap umat. Jadi bagi tiap-tiap umat itu berarti bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah ada umat-umat sebelumnya. Ada li di sana. Li kulli. Kulli itu tiap-tiap. Ya, tiap-tiap itu seluruh umat. Tentu mungkin model, corak, versinya sesuai dengan kondisi kenabian masing-masing. Bahkan dalam riwayat dijelaskan dari awal kenabian, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu sudah ada sejarah ibadah kurban itu. Habil dan Qabil itu bagian daripada sejarah ibadah kurban. Hadirin kaum muslimin, tujuannya apa? Liyadzkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Nah, ini diantara terutama kepada panitia dan pengurus-pengurus penyelenggara ibadah kurban, menyembelih hewan kurban wajib hukumnya menyebut nama Allah. Nah, boleh enggak? Setidaknya Bismillahirrahmanirrahim, itu setidaknya. Liyadzkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah. Hadirin, jadi sebenarnya hakikatnya seluruhnya itu adalah titipan dari Allah. Tidak ada kita yang hak milik, tidak ada. Kajian ilmu tauhid kita tidak ada hak milik, hanya ada hak pakai. Karena titipan dari Allah, mari sama-sama kita syukuri.
La in syakartum la azidannakum. Itu janji Allah. Kalau kamu bersyukur kata Allah, pasti aku akan tambah dan tambah. Jadi kita sebagai manusia adalah mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Penyelenggaraan ibadah kurban salah satu adalah tanda kita mensyukuri nikmat Allah. Hadirin kaum muslimin, di dalam surah Al-Kautsar Allah menjelaskan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi begitu banyak nikmat dan karunia Allah kepada kita tidak mampu menghitungnya hadirin. Jangankan yang ada di luar organ tubuh kita, dalam organ tubuh kita saja kita tidak mampu menghitungnya. Nafas keluar masuk, kedipan mata, jantung memompa, semua itu adalah biiznillah, karunia Allah. Makanya Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah, jika kamu hitung-hitung nikmat Allah, la tusuha, kamu tidak akan mampu. Jadi kuncinya bagi kita adalah mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Salah satu jalan mensyukuri nikmat Allah itu adalah fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, sholat karena Allah, sholat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Mendirikan sholat, aqimis sholat, qama, mendirikan, yaqumu, bukan i'malis sholat. Kalau i'malis sholat, laksanakan sholat. Tidak, aqimis sholat, dirikan sholat. Mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat beda, nggak sama. Kalau melaksanakan sholat itu banyak yang bisa. Makanya ada sholat rajin, maksiat pun turun. Kenapa? Baru melaksanakan i'mal sholat, belum mendirikan. Nah, kalau mendirikan sholat itu Allah katakan, Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Pasti itu. Kalau dia betul-betul mendirikan sholat, dia akan tercegah, akan bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu hadirin, sholat menentukan status seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun, setinggi apapun pangkat dan jabatan, sebanyak apapun harta yang dititipkan, kalau tidak sholat tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kenapa? Karena yang pertama diperiksa nanti di akhirat adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu bi'abdi yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti di akhirat seseorang hamba itu diperiksa adalah tentang sholatnya. Fa'in saluhat saluhat sa'iru amali. Kalau rancak bagus amalan sholatnya, insya Allah akan terbawa bagus amalan-amalan yang lainnya. Yang kedua yaitunya wanhar, dan berkorbanlah. Ibadah sholat, ibadah korban itu adalah sebagai sarana bagi kita untuk taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah ibadah korban adalah siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, man qaraba korbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, kata Rasul, dia kembali kepada fitrahnya, dia suci lagi. Qatsras min damihi, tak kalah tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Suami ikut sebagai peserta ibadah korban, istri mendapat ampunan dari Allah karena suami ikut. Anak ikut sebagai peserta ibadah korban, yang mendapat ampunan dari Allah di dalam keluarga itu termasuk orang tua, termasuk mertua yang ada di lingkungan itu. Wa zunuba ahliha,
Begitulah kehebatan ibadah korban tersebut. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di atas aturan-aturan Allah dalam rangka kita menuju kampung kita yang abadi dan kekal, yaitunya kehidupan akhirat. Fattabiru ya ulil albab la'allakum